Bisakah kamu memisahkan kuburannya agar aku bisa masuk? Saya ingin melihat apakah wanita di sana juga seperti ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang membuat orang tua ini sangat sedih. Ternyata baru saja, menantu perempuan tertuanya mengupas telur di meja makan. Memberikannya kepada suaminya. Tapi sang suami menaruh telur itu di mangkuk ayahnya. Menantu perempuan melihat ini dan menjadi marah dan mengambil telur itu kembali. Jika kamu menyuruhku makan, aku akan memakannya. Di rumah kami, Anda paling banyak bekerja dan paling lelah. Setelah berbicara, dia mengupas telur dan menaruhnya di mangkuk putranya. Aku bilang jangan belajar dari ayahmu. Siapa sangka setelah itu, sang cucu paham dan segera memberikan telur tersebut kepada kakeknya. Kakek juga makan banyak. Ini tidak seperti saya berbicara tentang bagaimana saya tumbuh dewasa. Tahukah Anda bahwa Anda perlu makan telur? Ibu menyuruhmu makan, jadi kamu makan. Kau tahu, cepatlah makan. Sang ayah melihat hal itu dan tidak berselera lagi untuk makan. Langsung berbohong kalau dia kenyang. Lalu segera meninggalkan meja. Katanya, lihatlah betapa gelapnya wajahmu sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Ayah yang patah hati itu duduk sendirian di halaman. Menitikkan air mata. Orang bilang mereka membesarkan anak laki-laki mereka jika mereka menjadi tua. Tapi saya bekerja keras untuk membesarkan ketiga anak saya. Melihat ke belakang, telur ayam pun tidak layak untuk dimakan. Pada saat inilah cucu saya memanfaatkan kurangnya perhatian ibunya. Diam-diam membawa telur itu kepada kakeknya. Meski kakek sangat tersentuh, dia tidak berani makan. Jika menantu perempuan tertua melihatnya, kemungkinan besar dia akan dimarahi lagi. Saat ini, menantu perempuan kecil itu berbakti. Anak sapi itu datang untuk memberikan sepiring pangsit kepada ayahnya. Menantu perempuan tertua melihat ini dan segera berlari keluar kamar. Bukan ayah, lihat aku, suruh Bautru mengambilkanmu telur. Kenapa kamu belum makan? Keluargaku baru saja selesai makan. Bukankah lebih baik jika Anda membawanya lebih awal? Ayah, selagi masih panas, makanlah. Kakek, ayo makan pangsit. Kakek, kalau kamu sudah kenyang, pergilah ke kamarmu dan makanlah sendiri. Ayah, kamu bosan duduk diam. Ayo, ayah, kita pisahkan jagungnya. Nanti, saya akan lihat apa lagi yang terjadi di halaman ini. Toilet juga membantu anak. Kong Lu Daifan, aku sudah bersamamu selama lebih dari 25 tahun. Dia melahirkan anak untuk keluarga Liu dan melanjutkan garis keluarga. Jika saya tetap seperti itu, keuntungan apa yang saya dapat? Ada ruangan yang robek. Tapi satu rumah tidak bisa menyelesaikannya, dua rumah tidak bisa menyelesaikannya. Aku bilang kamu tidak bisa menonton sedikit pun. Apa yang saya dapatkan? Tidak apa-apa jika itu bukan rumahku. Bukan berarti ayah juga bias. Biarkan saja lahan itu untuk ditanami Fan Hoa. Dai Hai juga tidak mengatakan apapun. Katakan padaku, sebagai kakak tertua, bolehkah aku ikut bersenang-senang? Bukankah itu akan membuat ayah merasa canggung? Ya Tuhan, oke. Kedua orang Dai Hai sangat pandai membuat masalah. Suatu hari mengantarkan pangsit dan mencuci pakaian. Hanya untuk mengelus ekor ayahnya. Mengapa mereka tidak melakukan sesuatu yang praktis? Ajak ayahmu juga. Jika dibicarakan, siapa yang tidak tahu? Sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Katakan padaku, mengapa kamu berbicara seperti itu? Apa yang harus aku katakan? Biarkan aku memberitahumu, Liu Daiyun. Dalam hatiku yang ada hanya ayahku, adik laki-lakiku, dan adik perempuanku. Apakah kamu pernah memikirkan aku? Katamu, Bautru kita masih muda. Apakah ada tempat yang tidak membutuhkan uang? Saya menghabiskan sepanjang hari mengatur dan tidak mengkhawatirkan apapun. Bukankah karena rumah ini? Bagaimana menurutmu? Apa jadinya kamu denganku? Apa menurutmu aku merusak pemandangan? Oke, berikan rumah ini kepada orang-orangku. Bu, aku tidak akan pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Kita adalah orang luar. Jika kamu tidak pergi, orang-orang akan mengusirmu. Saya bukan orang luar, saya harus menemukan kakek saya. Aku berhenti untuk ibu. Tidak selarut ini. Saya terus berteriak dan berdebat dengan keras. Menurutmu apa yang aku lakukan? Ayah tinggal di rumah kami. Lalu kamu memberikannya kepada adikku, bukankah itu penindasan? Saya, Lien Hiken, tidak mudah diintimidasi. Saya berkata, mengapa saya harus membandingkan diri saya dengan Fan Hoa? Bagaimana cara menghadapinya? Adik kakakku sudah tidak asing lagi. Penuh intrik.
Menunggu dia menghabiskan semua asetnya. Biarkan ayah tinggal di rumah agar kita tidak perlu khawatir. Lalu siapa yang akan menanggung beban sebesar itu? Bukankah ini semua sudah dikatakan pada saat itu? Merawat ayah bukan tentang tanah ayah. Ayah belum berada pada titik di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana saya bisa mengklaim tanah ayah saya? Bagaimana kalau bukan karena tanahnya? Bagaimana ayahmu bisa tetap bertani di usia setua itu? Pada akhirnya, tetap saja kita menanamnya. Jadi sekarang mari kita menanamnya. Pergilah bertanya pada ayahmu. Jika dia setuju untuk memberi kami sisa tanah, kemudian Li Enhiken saya akan menerima dan mengadopsi dia sampai kematiannya. Ayah, ayo makan. Di mana kakekku? Saya tidak tahu, ayah. Ayah, kakek. Enhiken di mana Enhiken? Tidak bisa. Pernahkah kamu melihat ayahmu di mana saja? Aku tidak mengerti. Ada apa dengan ayah kita? Tidak, Baotru bangun dan tidak bisa melihat kakeknya. Aku tidak tahu kemana aku pergi pagi-pagi begini. Kemana aku bisa pergi? Katakan padaku, mengapa kamu begitu tidak sabar? Tidak, kesehatan ayah saya tidak baik. Tidak bisa pergi sembarangan. Aku sudah bilang, jika kamu tidak pergi ke bibi dan pamanmu, kamu akan pergi ke pup. Apa yang membuat kita tidak sabar? Sebenarnya kalau tidak, jalan-jalan saja. Saya pergi ke rumah bibi saya untuk mencarinya. Cepat pergi. Ayo kita lihat juga. Nenek saya. Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar. Apakah kamu mendengar? Itu anak kita. Dia telah pergi, bersih dan damai. Tahukah kamu betapa menyedihkannya aku? Konon seorang ibu melahirkan 9 orang anak. 9 anak, tidak ada yang sama. Kami berjumlah 3 orang, 1 untuk setiap anak. Pria yang lebih tua itu jujur dan naif. Kasar tapi nyata. Putri yang paling kami cintai. Terlalu pandai menghasilkan uang untuk sedikit warisan itu. Tapi perhitungan dengan saudara-saudaranya, kenapa kalian juga bertengkar satu sama lain seperti ini? Bisakah kamu membuka kuburannya agar aku bisa masuk? Saya ingin melihat apakah di tempat Anda tinggal seperti ini. Ayah, ayo pulang. Ayah, beritahu aku. Ayah pergi ke kuburan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Kami takut menjadi ayah. Itu benar, ayah. Kemanapun Anda ingin pergi di masa depan, suruh anak Anda ikut bersama Anda. Biarkan pulang. Kakak laki-laki, saudara perempuan kedua. Saya baru tahu bahwa Anda berdua di sini untuk berbicara dengan saya. Daihai dan saya berbicara. Dari sekarang, ayah akan bersama kita. Tidak perlu memutar lagi. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Kami berdua memasak anggur dan lupa siang dan malam. Ini sudah cukup sulit. Bagaimana saya bisa mempunyai kekuatan untuk merawat ayah saya? Selain itu, ruangan ini sangat kecil. Tinggal di sini juga tidak nyaman. Kakak tertua saya membeli tempat tidur lipat malam itu. Daihai dan aku berbaring di luar. Biarkan ayah tidur di sini. Yang ini. Lakukan saja seperti sebelumnya, bergantian di antara ketiga rumah tersebut. Sekarang aku akan ke rumah kakakku. Tidak ayah. Sekarang ayah saya sulit berjalan. Ayah, tetaplah di sini. Benar, ayah, tinggallah di rumahku saja. Mengapa kamu tidak tahan tinggal bersama putramu? Itu benar, ayah. Daihai dan Tam Doa sangat benar. Kedua anak yang berbakti kepada ayahnya juga merasa nyaman di sini. Kami juga merasa lebih aman. Benar kan, kakak dan adik? Ayo terus seperti ini, ayah akan tinggal di rumahku sekarang. Harap yakinlah, bukan. Belakangan, ayah benar-benar tinggal di rumah Daihai. Jangan datang ke sini lagi. Saya akhirnya memaksa ayah saya untuk pergi. Bagaimana ayahku memperlakukanku selama ini? Ayah baru beberapa hari di sini dan aku sudah memperlakukannya seperti itu. Bukan. Bagaimana kamu memperlakukan ayahmu? Bukannya aku mengusir ayahku. Itu karena kakakmu membuatmu marah sehingga kamu pergi. Aku pun demikian. Fan Hoa menyebabkan masalah dan aku juga menyebabkan masalah.
Jika ayah tidak pergi sekarang, cepat atau lambat, Anda akan marah dan pergi. Ayah bisakah terus tinggal di sini? Tidak, saya tidak tahu jenis angin beracun apa yang dideritanya. Untuk siapa kamu? Bukankah ini untuk keluarga kita? Itu rumah kedua saudara perempuanku. Menatap sepanjang hari seperti harimau lapar. Ayahnya memikirkan sepenuh hati untuk Dai Hai, yang untuk kami. Sudah kubilang kalau aku mudah ditindas sepertimu. Rumah kami sudah lama hancur. Apakah kamu masih ingin hidup sampai sekarang? Berkelahi dan berkelahi, bahkan ayahku tidak bisa menjagaku. Apalagi yang kamu lakukan sebagai kakak? Kali ini bagus, ayah sudah pergi jadi kamu bisa bersenang-senang sendiri. Saya berkata, Liu Daiyun, ada apa denganmu hari ini? Apakah itu jahat atau apa? Apakah kamu masih berani marah? Kebajikan apa? Apakah ayah Tam Doa ada di rumah? Ayah ada di kamar, kakak ipar. Mulai sekarang, ayah akan tinggal bersama kami. Tolong jangan bicara tentang pembagian tanah lagi. Jangan membuat ayah marah lagi. Lihatlah apa yang saya katakan. Sepertinya saya datang untuk mengklaim tanah ayah saya dan saya tidak pantas mendapatkannya. Tam Doa. Kemarin aku dan kakaknya bola-bali beberapa kalimat, kata Bibi. Ayah mendengarnya. Lihat, ayahku masih meninggalkan rumah. Sepertinya aku sengaja mengusir ayah kami. Kakak ipar, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Ayah saya sangat baik di tempat saya. Aku rindu ayahku, jadi aku datang ke sini untuk berkunjung. Tapi kalau kamu ingin membuat ayah marah, jangan katakan itu lagi. Dai Fan akan kembali. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dulu. Pulang dan masak dulu. Makan, yang aku tahu hanyalah makan. Tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Apalagi yang bisa Anda pikirkan? Aku sudah bilang, orang-orang akan menjadi kaya. Tahukah Anda? Sudah kubilang, Tam Doa akan menjadi kaya. Ini adalah hal yang baik. Jika itu benar, itu saja. Jadi utang luar negeri Dai Hai bisa dibayar. 70 juta milik saya itu tidak lagi menjadi masalah. 70 juta, kamu bilang aku katak di dasar sumur. 70 juta kami disebut investasi ekuitas. Pastinya harus ada bagi hasil. Oleh karena itu, kakak iparnya tidak tahu malu. Segera membawa suaminya dan lari ke rumahnya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan kedua gadis itu membuat orang tertawa. Semuanya tolong jatuhkan hatimu dan ikuti halaman ini. Untuk mengikuti konten khusus di bawah ini.